Assalamualaikum. Kalian kalau punya ayam, enaknya dimasak apa ya? Supaya tidak bosan, itu lagi, itu lagi. Hari ini saya potong ayam kampung sendiri nih. Duh, kayaknya dimasak ayam bakar madu. Enak banget nih. Sebelum dibakar, ayamnya harus kita ungkep dulu ya, supaya bumbunya merasuk sampai ke dalam dagingnya. Kalian ikutin ya cara memasaknya. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda lonceng hitamnya supaya update terus resep-resep ternyamlang dari saya. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu untuk mengungkep ayam itu rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Nah, ini dia, kita tuh bahagia banget tinggal di Indonesia. Lengkap rempah-rempahnya. Gunakan bawang merah sebanyak 7 siung. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk jahenya ini sekitar 2 ruas. Dan kunyitnya saya pakai 3 ruas supaya warnanya lebih cerah. Dan lengkuasnya ini ada 3 ruas, semua dipakai. Kemudian batang serai saya pakai sekitar 4 karena ini kecil-kecil ya. Tergantung dari kalian, kalau kalian punya serai yang gede ya gunakan aja 1 atau 2. Kemudian daun jeruknya ini saya pakai sekitar 2 lembar untuk menghilangkan bau amis. Dan ditambah juga dengan salamnya ini sekitar 5 lembar. Untuk mericanya saya pakai 1 sendok makan. Dan yang pasti jangan sampai ketinggalan ketumbar. Ini saya pakai 1 sendok makan full. Ayam goreng pasti harus pakai ketumbar ya. Dan kemirinya saya pakai sekitar 5 bulat, 5 buah. Dan ditambah juga bumbu penyedap ini sekitar setengah sendok. Ada kaldu bubuk rasa ayam sekitar 1 sendok makan full, dan garamnya sekitar 1,5 sendok makan, tapi tergantung nanti dari selera masing-masing. Untuk bumbu olesan saya pakai kecap manis dan madu merek apa saja ya, yang kalian punya di rumah pun tidak apa-apa. Sekarang kita mulai membuat bumbunya. Saya mau bikin bumbu ini diulek dengan cobek ya, karena memang rasanya akan beda jika dengan cara di blender. Tapi untuk kalian jika merasa repot, ya nggak usah diulek. Jangan ikutin saya, boleh di blender ataupun beli bumbu jadi saja yang simple. Sekarang kita siapkan ayamnya. Ayam kampung seberat 1,5 kilo. Ini mau saya bentuk bekakak saja ya. Jadi nanti ayamnya kita ungkep utuh tapi kita bekakak. Bekakak itu di belah tengah. Wah, ayamnya lagi mau bertelur nih. Banyak telur mudanya. Mengungkep ayam itu, walaupun nanti di belah dadanya, kalau tidak dikasih pengikat, ini nanti bentuknya akan melengkung. Jadi saya kasih tusukan sate ini supaya bentuknya tetap bekakak gitu ya, tetap ngangkang. Jadi saya kasih kanan kirinya, di dada sama di kaki itu saya kasih tusuk sate. Nah, seperti bentuknya ini nih, nanti sudah aman, jadi bentuknya nggak melengkung lagi. Sekarang kita kembali ke bumbu. Bumbu itu kita tumis dulu supaya bau mentahnya hilang. Jadi nanti rasa ungkepannya juga beda ya, pasti lebih gurih. Ini kita tumis-tumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak sampai nanti bumbunya kering. Bukan kering karena gosong ya. Jadi kering di sini maksudnya cairan-cairan dari bumbu-bumbunya itu sudah mulai asat. Ini yang akan menentukan dari aromanya beda, hasil ungkepannya pun beda nanti. Selanjutnya kita masukkan 2 liter air. Ini karena ayamnya ayam kampung, jadi merebusnya agak sedikit lama, walaupun ayam kampungnya muda. Beda lagi jika kalian menggunakan ayam potong atau ayam broiler, itu memang
ngungkepnya hanya beberapa menit. Mengungkep antara ayam kampung dengan ayam broiler itu beda ya waktunya. Kalau ayam broiler itu lebih cepat karena lebih cepat empuk ataupun malah makin lodoh. Langsung semua kita masukkan bumbu-bumbunya, ada garam, ada bumbu penyedap, ada kaldu ayam. Begitu juga dengan bumbu-bumbu daun, kita masukkan semuanya. Ada daun salam itu sebagai penambah aroma gurih, daun jeruk ya untuk menghilangkan bau amis, dan serai. Ini kita kalau nggak dikeprek kita putus-putus aja supaya aromanya lebih keluar. Kita tunggu sampai mendidih dan dicicipi rasanya sebelum ayam dimasukkan. Jadi sebelum ayam dimasukkan rasanya sudah pas, tapi tidak boleh asin banget ya, karena nanti kuahnya akan menyusut dan itu rasa asinnya akan keluar. Kita masukkan ayamnya, kita siram-siram, kita ungkep dulu yang bagian bawah, jadi sebelah dulu. Nanti ini jangan dibolak-balik terlalu sering, dibaliknya hanya sekali, kita tutup dan apinya kita kecilkan. Kita ungkep selama 45 menit. Kalau sudah seperti ini, sudah mulai menyusut, airnya ini sudah matang, kita dinginkan dulu. Sebelumnya kita siapkan untuk bumbu olesan. Ini saya madunya sama ya, cuma saya pakai yang di botol sudah mau habis nih. Saya habiskan dulu. Saya pakai madunya itu sekitar 6 sendok makan full, tapi tergantung nanti selera. Kalau pengen makin manis makin dibanyakin. Untuk nambah warna, saya tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya siapkan panggangan yang kita olesi dengan minyak. Saya pakai minyak zaitun ini supaya tidak terlalu lengket nanti. Untuk memanggang ayamnya ini apinya jangan terlalu besar, tapi sedikit mengecil saja karena supaya nanti matang, nggak terlalu cepat gosong. Nah, sekarang ayam mulai kita tangkringkan di atas pemanggangan. Model apapun pemanggangan kalian tidak masalah, jangan dipermasalahkan, yang penting dipanggang saja. Saya akan tutup sebentar, hanya beberapa menit saja supaya memanaskan daging ayam sampai ke dalam dulu ya, karena kan tadi kita dinginkan. Paling-paling 10 menit. Lanjut kita oleskan seluruh badannya dengan campuran kecap dan madu. Dioleskan semua ke permukaan ayam, bagian atas dulu, ini saya yang bakar. Nanti gantian dengan bagian bawah dibalik ya. Setelah kira-kira 10 menit sampai 15 menit dipanggang, ini akan saya balik. Untuk membalikkan ayam ini pun saya harus hati-hati karena takut ayamnya hancur ataupun patah. Nah, ini sudah. Terus kita lanjutkan untuk mengolesi dengan madu dan kecap tadi. Kita oles sampai rata supaya kecap dan madunya meresap ke dalam. Kita tutup sebentar dengan api yang kecil sampai kita kira-kira bagian bawahnya sudah mulai agak ada kegosong-gosongan sedikit. Kita balik lagi untuk periksa. Nah, ini ciri khasnya kalau bakaran ada yang gosong-gosong dikit ya. Memang kalau bakar-bakaran itu tanpa ada yang gosong seperti ini kayaknya kurang asik nih. Kita oles lagi supaya makin meresap. Nah, kalau sudah, kita siap untuk plating sekarang. Sambil menunggu anak-anak pulang sekolah untuk makan siang, kita siapkan secantik mungkin supaya anak-anak itu makin nafsu untuk makan banyak. Ciri khas di Indonesia, jika ada ayam bakar pasti ada lalapan. Memang saya juga lebih suka jika plating ayam bakar itu ada banyak sekali lalapan seperti selada, tomat, timun. Itu bikin kita makin lapar saja ngelihatnya. Ayam bakar sudah siap, lalapan lengkap. Kurang satu lagi kalau tidak ada sambal. Nah, ini saya pakai sambal merek saya sendiri. Sambal bajak boleh, sambal terasi boleh. Ini produksi saya sendiri. Tambahkan sambal kesukaan kalian yang bikin kalian makin makan banyak. Selamat menikmati. Demikian cara memasak ayam bakar madu. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton.
Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda loncengnya supaya selalu update dengan resep-resep saya. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.